Halo Sobat 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Inilah detik-detik Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang dan menjatuhkan mikrofon serta melempar map. Kalau Nikita sudah ngamuk, beginilah ceritanya. Nah, bagaimanakah kisahnya, ceritanya, dan kupas tipis-tipisnya? Yuk kita simak di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kamu kan lagi sakit leher atau lagi back pain apa gimana? Iya, di leher ada pengepuran. Kemarin hari Selasa nanti mau ketemu dokter, mau dijelasin karena tulangnya nomor 4 sama nomor 5 itu keluar, makanya di sini nonjol. Apa yang dirasakan nih? Jadi nggak bisa nengok. Sakit dari kemarin meriang karena tulang belakangnya Itu cedera karena kenapa? penyempitan, pengepuran. Kita lansir dari tribunnews.com. Detik-detik Nikita Mirzani jatuhkan mikrofon di ruang sidang jadi sorotan. Awalnya siap tempur. Momen artis Nikita Mirzani menjatuhkan mikrofon hingga berkas di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang Senin 19 Desember menjadi sorotan. Banyak yang menduga bila kejadian itu sebagai bentuk kekecewaan Nikita Mirzani karena Dito Mahendra selaku saksi korban sudah 3 kali tidak hadir dalam persidangan. Nikita Mirzani merupakan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dito Mahendra. Dalam perkara itu, Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 junto pasal 27 ayat 3, junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan kedua pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Dalam sidang kali ini Nikita Mirzani mengenakan pakaian serba hitam dan sandal heels berwarna putih. Sebelum sidang kepada awak media, Nikita Mirzani mengaku bila dirinya dalam keadaan baik. Tampil trendy dengan rambut rebonding, Nikita Mirzani pun menebar senyum untuk para awak media. Kabar baik, ujar Nikita Mirzani menjawab pertanyaan awak media. Kepada awak media, Nikita Mirzani pun mengatakan bila dirinya siap tempur untuk mendapat keadilan. Ia pun duduk di kursi pesakitan menjalani sidang lanjutan atas kasus yang menjeratnya. Sidang dibuka Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputra, namun Dito Mahendra absen memenuhi panggilan sebagai saksi korban untuk ketiga kalinya. Kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serang mengungkapkan Dito Mahendra masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Menurut informasi dari pihak rumah sakit, kata jaksa, kondisi Dito Mahendra masih belum stabil karena mengalami DBD atau demam berdarah. Meskipun pihak JPU mengaku masih mengupayakan untuk menghadirkan para saksi dalam persidangan. Diketahui, selain Dito Mahendra, JPU juga diminta untuk menghadirkan 2 saksi lainnya. Kedua saksi itu atas nama MA Yusuf Hadi dan Hairul Yusi, namun yang hadir hanya MA Yusuf Hadi. Sedangkan saksi atas nama Hairul Yusri yang bersangkutan masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya ibu kandung dari saksi Hairul. Majelis Hakim pun memutuskan untuk melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Dito Mahendra bila kembali mangkir dari panggilan. Setelah hakim bermusyawarah untuk saksi yang dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 159 ayat 2, jadi terhadap saksi tersebut kalau tidak ada alasan yang sah, maka dilakukan upaya paksa meskipun saksi untuk Dito Mahendra melampirkan surat keterangan dokter, sambungnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi Dito Mahendra telah mengirimkan surat keterangan dokter, akan tetapi sakit yang diderita Dito, kata hakim, bukan sakit yang berat sehingga diharapkan dapat menghadiri persidangan. Menurut Majelis Hakim, bukan sakit yang menyebabkan dia tidak bisa memberikan keterangan resmi dalam persidangan, bukan merupakan sakit berat dan permanen sehingga dia harusnya bisa datang memberikan kesaksian dalam persidangan. Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan upaya paksa menghadirkan Dito Mahendra pada tanggal 29 Desember 2022. Ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra.
Menurut Majelis Hakim, waktu penyembuhan penyakit DBD normalnya sekitar 14 hari setelah dirawat. Sehingga apabila sampai tanggal 29 Desember 2022 belum juga bisa dihadirkan, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk dapat melakukan upaya penjemputan paksa bersama sejumlah aparat penegak hukum terhadap Dito Mahendra selaku saksi korban. Saksi lainnya bernama Hairul Yusi. Setelah sidang ditutup, Nikita Mirzani pun diminta petugas kejaksaan dan kepolisian meninggalkan ruang sidang. Entah bagaimana Nikita justru mendorong mikrofon hingga terjatuh. Setelah mendorong mikrofon, Nikita Mirzani mengambil berkas pedis yang ada di meja majelis hakim dan melemparnya ke arah kuasa hukumnya. Namun berkas itu jatuh di lantai kemudian diambil sahabatnya Fitri Salhuteru. Saat dikonfirmasi, Nikita mengaku tidak sengaja, hanya menyenggol mic hingga jatuh. Ia menegaskan bahwa jatuhnya mic dan berkas hanya kesenggol yang tidak sengaja. Meskipun diketahui bahwa mic itu didorongnya hingga terjatuh, begitupun berkas medis yang dilempar ke arah pengacaranya. Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Jangan dorong-dorong dong. Mereka mengucapkan rasa kecewaannya hari ini. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, yaitu kecuali jaksa ya. Ketiga kehadirannya mangkir 3 kali nih Dito, gimana dong? Kenapa? Mangkirnya Dito ketiga kalinya. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Hairul dan Mahendra Dito. Nggak ada masalah, udah biasa kalau di tangguhannya dikabulin berarti udah bersih hatinya. Tadi gimana Pak, sampai diingkarkan janjinya Pak yang Apa? 3 kali dipanggil tadi dia akan bebas. Iya, Pak Edward mah tukang bohong, ngomongnya di rumah sakit, bilangnya kalau nggak datang 3 kali mau dipulangin. Ini tadi ditanya depan majelis hakim